Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu amya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Alhamdulillah kita ketemu lagi di pekan ini atau dalam satu pekan ini. Ini sudah kali yang ketiga ya ketemu saya. Semoga belum bosan. Kali ini kemarin kita baru saja ketemu di mata kuliah Stupa. Di sore hari ini kita akan ketemu lagi di mata kuliah Dwimatra dan Trimatra. Nah, baik. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bersedia meluangkan waktu di sore hari ini yang mestinya mungkin biasanya kalian kalau sore-sore seperti ini itu olahraga atau istirahat atau ngapain yang lain. Ini kita kuliah. Ya memang demikian, ini memang waktunya masih belum stabil, belum normal, jadi waktu kuliah kita pun juga lalu menjadi tidak seperti biasanya. Ya barangkali kalian bertanya-tanya mata kuliah ini tuh apa gitu ya. Lalu juga bertanya-tanya kemarin pada saat hari Selasa sore kemarin pas di jam yang sama, itu kita kalian ikut kuliah mata kuliah apa namanya Stupa gitu ya, mata kuliah Stupa. Nah ini ya mata kuliah Stupa itu apa itu ya. Nah ini adalah mata kuliah yang barangkali menjadi relevan dalam konteks itu. Nah sebelum kita mulai lebih jauh, saya akan tunjukkan sedikit ya tentang etika kuliah online. Kalau biasanya di dalam perkuliahan, setiap perkuliahan reguler yang atau perkuliahan normal gitu ya, di awal sekali perkuliahan setiap dosen selalu menyampaikan beberapa kesepakatan atau kontrak yang kaitannya dengan misalnya keterlambatan, misalnya tata tertib dan sebagainya. Nah, sama halnya dengan kuliah ini, saya perlu menjelaskan bahwa meskipun ini kita bertemu secara maya ya, tidak langsung, tetapi ada beberapa hal yang barangkali perlu diperhatikan. Yang pertama tentu saja adalah kalian atau kita bersama-sama perlu meluangkan waktu secara khusus untuk mengikuti dan mendengarkan materi kuliah ini dengan sebaik-baiknya. Kondisi kalian mungkin berbeda-beda macam-macam ya. Boleh saja tempat atau untuk mengikuti kuliah ini tidak selalu ideal, tetapi setidaknya cari tempat duduk yang paling nyaman, yang kalian bisa mengikuti itu dengan baik. Lalu siapkan kertas untuk mencatat hal-hal yang penting, walaupun semua materi ini nanti akan ada, ya nanti akan saya share semuanya materi ini, dan bahkan rekaman materi ini pun juga akan bisa kalian akses nanti ya, saya akan share nanti. Nah untuk penjelasan yang lebih rinci kalian boleh membaca lagi materi dengan lebih detail, lalu tugas-tugas juga silahkan nanti dikerjakan secepatnya. Saya menyarankan secepatnya, tidak perlu menunggu waktu terlalu lama. Perkara nanti deadline-nya masih seminggu, lebih baik dikerjakan segera, karena apa? Biasanya atau kita tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi nanti di 2-3 hari berikutnya. Kalau pas waktunya luang, kerjakan langsung. Kadang-kadang kita misalnya menunda, nanti aja deh 4 hari, pas 4 hari berikutnya kita pas harus ada acara segala macam. Nah, yang terakhir adalah walaupun di pertemuan-pertemuan berikutnya nanti kita akan barangkali tidak lalu harus ketemu secara langsung seperti ini, karena nanti perkuliahan akan melalui sistem yang lain, melalui sistem open learning. Itu saya sarankan untuk mengakses informasi itu sesuai dengan waktu kuliah. Jadi seolah-olah kalian itu di setiap waktu kuliah itu tuh ikut di kelas gitu ya. Jangan misalnya kuliahnya harusnya jadwalnya hari Rabu, antar aja deh saya di hari Kamis atau hari Minggu aja deh gitu ya. Ya nggak ada yang tahu, saya juga nggak tahu. Cuma kalau kita bisa meluangkan waktu secara tertib seperti itu, nanti akan lebih mudah untuk manajemen waktunya. Apalagi teman-teman semester 1 itu mungkin kalian akan sedikit kaget-kaget gitu ya, karena tugasnya banyak sekali. Boleh nanti kalian bercerita dengan teman-teman kakak-kakak kelas itu, kira-kira pengalaman mereka di semester 1 itu seperti apa. Agak berbeda dengan apa yang terjadi di saat kalian dulu SMA atau SMK. Ya. Nah, media kuliah kita nanti akan ada 2 macam. Yang pertama adalah daring atau online seperti ini, boleh melalui Zoom atau Google Meet.
Nah, yang kedua adalah melalui offline atau unsynchronized itu dengan open learning. Atau bisa juga nanti dengan recorded yang rekamannya itu akan saya share. Nah, mata kuliah ini pasti sebenarnya, ini sedikit saja informasi perlu saya sampaikan bahwa jumlah mata kuliah, beban mata kuliah ini itu 3 SKS. Ya, 3 SKS itu terbagi menjadi 4 kelas ya. Kelas A itu hari Senin, B, C, D itu hari Rabu, gitu ya. 14 kali pertemuan total. Maknanya apa 3 SKS itu? Maknanya adalah 1 SKS itu kira-kira bebannya adalah sama dengan 1 jam pertemuan kelas. Jadi kalau 3 SKS ya berarti 3 jam pertemuan kelas. Nah, 1 pertemuan kelas itu sekitar 50 menit atau 45 menit. 50 menit kayaknya. Nah, jadi gampangannya kita bulatkan saja menjadi sekitar 3 jam gitu, sehingga dalam mengikuti kelas ini sebenarnya kalian perlu meluangkan waktu selama 3 jam. Nah, walaupun demikian, mata kuliah ini sebenarnya sifatnya adalah mata kuliah praktek. Jadi, penekanannya itu lebih kepada skill, kepada keterampilan. Keterampilan apa? Keterampilan merancang, keterampilan menggambar, dan sebagainya. Jadi tidak masuk akal kalau yang namanya saja mau belajar menggambar atau mau belajar mendesain gitu ya, tetapi lebih banyak teori. Kan ya nggak masuk akal kan, lebih baik kalau memang lebih banyak prakteknya. Nah, oleh karena itu secara tradisional biasanya mata kuliah ini itu kalau di kelas biasa itu ya, kelas normal itu, saya hanya menyampaikan materi itu sebenarnya hanya setengah jam saja. Sisa waktu yang lain itu lebih banyak digunakan oleh teman-teman mahasiswa mengerjakan latihan. Ya, dan lalu saya mendampingi selama latihan itu di kelas. Baik nanti latihan itu dilakukan di kelas dan juga ada penugasan-penugasan latihan-latihan yang harus dikerjakan di rumah. Nah, karena kondisi seperti ini lalu saya harus memodifikasi model latihan dan model diskusi hasil dari pekerjaan itu ya. Nah, nanti kita akan pelan-pelan ikuti. Ya, jadi ini untuk teman-teman yang kali saya kira mungkin sebagian sudah pernah mengikuti yang namanya kelas open learning, karena di dalam mata kuliah yang lain juga sebagian menggunakan open learning seperti Stupa itu, studi perencanaan sektor 1 juga dengan open learning. Saya kira sama caranya. Silahkan nanti tutorial bagaimana masuk ke sana dan sebagainya kalau belum jelas bisa diikuti melalui link itu gitu ya, link YouTube dan sebagainya. Nah, lalu ini ada 4 kelas, nanti akan kita bagi menjadi 4 kelas yang masing-masing itu nanti akan ada koordinator kelasnya. Kemarin saya sudah disenggol oleh Mbak Fatimah dan kawan-kawan untuk bagaimana kalau dimasukkan di grup besar 200 orang. Maaf, saya dengan berat hati menolak, bukan karena apa-apa, tapi supaya kita lebih efisien saja. Jadi saya berkoordinasi dengan 4 orang saja koordinator kelas. Nah, nanti namanya akan saya masukkan. Nah, selain ditemani oleh 4 koordinator kelas itu, yang kemarin juga sudah berkomunikasi dengan saya, kalian nanti di setiap kelas itu akan ditemani satu orang asisten. Asisten ini adalah kakak kelasmu dan ada juga yang sudah alumni ya, jadi kakak kelas kalian. Seperti contohnya ini kelas B, Mbak Dista, kalian sudah kenal, kemarin hari Sabtu kita ketemu ya. Nanti di kelas C ada Mbak Dia Amanda Sari, di kelas C, di kelas D ada Mas Panggi Bagas. Nah, di kelas A ada Mas Noval Khalid, ini yang membantu saya menjadi hosting di pertemuan sekarang ini. Termasuk dia yang membantu saya nanti untuk streaming live di YouTube, upload dan sebagainya. Nah, nanti teman-teman sekalian, ini informasi untuk 4 orang asisten ini, Mas Noval, Mbak Dista, Mbak Dia, dan Mas Panggi Bagas. Nanti saya minta tolong dibantu juga mengkoordinasi kelas ini di kelas open learning. Jadi 4 orang asisten ini juga nanti perlu masuk ke kelas open learning saya, sehingga di situ nanti akan saya assign sebagai mentor gitu ya. Sehingga nanti bisa memberikan diskusi, bisa menanggapi, bisa membantu kalau ada pertanyaan dan sebagainya. Nah, saya kira seperti itu ya, Mbak Dista, Mas Noval, Mbak Dea, dan Mas Panggi Bagas, kira-kira seperti itu. Saya menduga mungkin ini akan cukup berat di awal karena teman-teman mungkin ini barang baru gitu ya. Untuk kakak-kakak kelas ini barangkali barang baru karena semester lalu kita menggunakan psikologi, sistem yang lain.
platform yang lain. Kali ini kita menggunakan open learning. Tetapi nggak apa-apa, saya juga masih belajar dan saya juga masih belum sangat mahir sehingga kita perlu bersama-sama. Teman-teman mahasiswa juga perlu secara pelan-pelan membiasakan ini karena nanti ke depan juga akan semua bergantung kepada platform open learning ini. Begitu kira-kira ya. Baik. Nah, ini adalah capaian pembelajaran. Kira-kira itu nanti mahasiswa itu akan belajar apa saja. Saya harus sampaikan supaya teman-teman tidak bertanya-tanya, ini mata kuliah apaan sih gitu ya. Yang pertama, mata kuliah ini mempunyai capaian pembelajaran atau tujuan agar mahasiswa itu nanti di akhir mata kuliah ini bisa menyebutkan elemen-elemen objek 2 dimensi dan 3 dimensi. Lalu yang kedua, mampu memberikan penilaian terhadap desain komposisi benda yang dengan menggunakan teori-teori komposisi yang ada. Maksudnya apa? Maksudnya begini, pada saat kita berhadapan pada situasi atau objek desain tertentu atau objek tertentu, kadang-kadang kalian harus menentukan sikap apakah desain ini bagus atau tidak bagus. Desain ini baik atau tidak baik. Nah, pada saat kita bicara ini baik itu ya, itu tidak berarti bahwa ini baik karena saya suka, tidak begitu. Tapi ini baik karena memenuhi beberapa kriteria seperti ini. Ini baik karena dia secara teknis memenuhi parameter ini dan sebagainya. Dan pada saat kalian bisa secara tepat itu menunjukkan kriteria-kriteria itu secara teoritis gitu ya, itu sebenarnya kalian paham. Nah, dengan begitu diharapkan nanti pada saat merancang lagi kalian itu akan lebih mudah untuk menggunakan teori-teori yang ada tersebut. Jadi bukan masalah hanya bicara tentang menurut saya ini bagus karena saya suka gitu ya. Enggak bukan gitu ya. Nah, yang ketiga adalah mahasiswa nanti diharapkan mampu membuat desain komposisi sederhana. Jadi tidak hanya memahami teorinya, tetapi juga mampu mendesain, membuat. Nah, ini nanti yang makanya perlu akan banyak prakteknya. Dan yang terakhir adalah mahasiswa ini nanti perlu bisa menyusun objek-objek kompleks menjadi komposisi yang lebih terstruktur, yang sesuai dengan prinsip-prinsip komposisi. Nah, saya kira demikian sedikit itu kita lihat baik. Nah, sebelum kita masuk ke sini, perlu saya juga sampaikan kalau ada pertanyaan, boleh saja kalian menggunakan media chat line. Ada di situ chat line-nya juga sudah hidup, sudah on. Atau kalian boleh klik tombol raise hand di sana nanti akan muncul ya. Jadi kalian klik saja namamu. Di sana nanti akan ada fasilitas raise hand. Kayaknya ada di situ kayaknya. Ada nggak sih? Ya kalau tidak nanti boleh di chat line, nanti akan saya bacakan atau kalian boleh saya beri waktu untuk bertanya. Begitu. Nah, sekarang masuk yang kaitannya dengan materi ya, materi. Kalian mungkin pada saat masuk kuliah ini bertanya-tanya gitu ya, bagaimana sih mungkin sebelum lebih lanjut ya, saya mau ada satu polling sendiri sedikit, mohon dibantu untuk mengisi ya, singkat saja sebisanya. Itu ada pertanyaan di sana, silahkan dipilih. Saya mau tahu teman-teman itu tinggal di mana gitu ya. Ini perkenalan saja sedikit. Sudah, Pak. Ya, siap. Ini sudah masuk recordnya, masih jalan terus ya. 100, 120, 130, ya luar biasa. Responnya cepat sekali. Seru ya, dengan polling seperti ini kita langsung tahu. Oke, 170. Nah, ini sementara ini profilnya ya, itu ada oke, saya batasi 1 menit lagi, beberapa detik lagi nanti kita akhiri. Antar kalian sudah saling berkenalan belum? Sudah, Pak. Sudah ya?
Oke, baik. Berarti nggak perlu kenalan lagi ya. Oke, saya akhiri pollingnya. Ada beberapa yang belum mengisi, nggak apa-apa. Coba kita lihat hasilnya. Ini kita bisa lihat di sini yang di Solo itu ada 8%, yang di Solo dan sekitarnya ada 34%, yang mayoritas di sana. Lalu mayoritas yang lain adalah Jawa Tengah bagian utara. Nah, terus ada beberapa bagian atau beberapa kawan datang dari Jawa Tengah atau yang lain. Jawa Timur, Jawa Barat, DKI, Sumatera, Kalimantan ada, Sulawesi, Maluku ada, Papua, Nusa Tenggara, dan sebagainya juga ada. Wah, luar biasa ini ya. Bagus sekali. Oke. Nah, saya mau tanya lagi sekarang ya, berkaitan dengan itu. Ini saya akan luncurkan polling yang kedua. Silakan diisi. Ya, apakah alasan utama Anda masuk kuliah di arsitektur? Ya. Ini nanti pertanyaan ini akan relevan berkaitan dengan pertanyaan ketiga setelah ini. Ya, 180, sudah hampir 200 ini. Wah, luar biasa. Oke. Ya. Oke, saya akhiri 1 menit. Ya, pas. Oke, stop. Coba kita lihat profilnya seperti apa. Ini menarik ini, bahwa 90% ya dari kalian itu memang memutuskan untuk kuliah di arsitektur itu karena memang menyukai desain dan teknologi atau tertarik untuk belajar tetapi merasa belum bisa. Nah, itu separuh-separuh ini. Saya suka, Pak, tapi saya tuh merasa belum bisa. Nah, kalau sudah bisa memang nggak usah kuliah, namanya juga udah bisa. Nah, kalau belum bisa ya memang betul ini ada alasan lalu tertarik untuk belajar. Oke. Saya lalu akan tanya lagi sekarang. Silakan, ini polling yang ketiga. Seberapa besar ya Anda menilai bakat dan kemampuan Anda dalam mendukung kuliah di arsitektur? Ini saya ingin kalian jujur. Nggak apa-apa. Nggak usah takut, saya nggak tahu ini yang jawab siapa juga nggak tahu. Wah, ini menarik ini. Bagus sekali ini. Oke. Ya. Kita akhiri ya. Oke. Baik, stop. Kita share hasilnya. Nah, ini. Kalau kita lihat ya, ada 3% dari kalian yang bilang memang saya senang mau kuliah di arsitektur karena memang berbakat. Bahkan sangat berbakat itu ya. Ada 22 plus 6 itu berarti sekitar 30 ya, 28 orang merasa berbakat gitu ya. Nah, sementara yang merasa tidak berbakat itu ada 16%, ada 33 orang. Yang lain cukup atau sedang itu sebagian besar 71%. Nah, lalu apakah ini menjadi kendala, batasan untuk bisa sukses nanti di saat kuliah arsitektur? Enggak juga. Ya, saya berani cerita ya, saya berani cerita itu karena saya mengalami sendiri dan saya pernah menyampaikan ini di depan kelas, di depan teman-teman kakak-kakakmu itu pada saat di kuliah dulu. Saya menyaksikan sendiri bagaimana kawan-kawan saya yang sangat berbakat itu di semester 1 itu bukanlah lulusan terbaik pada saat 5 tahun lagi mereka lulus atau 4 tahun setelah mereka lulus. Siapa orang-orang yang lulus dengan nilai yang terbaik? Itu adalah orang-orang yang bekerja keras, bukan yang berbakat. Saya bilang begini karena saya lihat kawan-kawan saya punya kawan baik sekali itu yang dia itu semester 1 itu kalau gambar, dia bisa menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu setengah jam atau 1 jam dengan nilai
A itu ya, saya harus mengerjakan selama 4 jam pun kadang-kadang harus mengulang. Tapi dia bukan lulusan terbaik. Lulusan terbaik itu adalah kawan-kawan yang dia itu di semester 1 itu kerja bisa-bisaan sampai mengerjakan tugas yang sama itu selama 8 jam, 5 jam. Ya. Jadi kerja kerasnya itu terasa lalu terlihat di tahun terakhir. Dan mereka mendapatkan nilai yang terbaik. Ya, jadi tidak perlu takut bahwa kalian merasa tidak bisa. Memang namanya juga baru mau kuliah, nggak ada masalah. Ya. Baik, ini saya kira menjadi motivasi bahwa nggak perlu takut gitu ya. Nah, terakhir sekarang mau tanya saya kaitannya dengan kemampuan menggambar. Bagaimana kalian memandang diri kalian sendiri saat ini? Ya, karena sangat relevan nanti kita bicara tentang menggambar itu kan. Ya. Ya, ini hampir apa namanya? Sinkron dengan pertanyaan sebelumnya tadi, apakah kalian merasa berbakat atau tidak berbakat. Ini ada sekitar 12% yang merasa cukup mahir gitu ya. Oke, saya akhiri. Mari kita lihat hasilnya. Ya. Nah, ini menarik bahwa tadi saya sampaikan 12% itu merasa sudah bisa itu ya. Saya sudah punya skill menggambar yang cukup bagus sekali itu, nanti berarti tinggal memberikan penajaman tertentu akan sudah bisa sangat bagus. Nah, sementara yang merasa tidak bisa menggambar ada 38%, lalu sisanya itu yang paling besar 76% itu sedang. Nah, justru dengan demikian, pada saat lalu kalian mengakui bahwa saya tidak bisa, saya itu belum cukup, itu kalian punya ruang untuk memperbaiki. Nah, syaratnya apa? Syaratnya adalah satu, tinggalkan cara-cara yang sudah pernah kalian punyai itu sementara. Ya, seperti diskusi kita di hari Sabtu lalu, ada kawan yang curhat bahwa saya kok menggambarnya itu selama ini begini ya Pak. Nah, silahkan diletakkan dulu, kalian mulai lagi dari awal, belajar dari nol dulu, nggak apa-apa. Nah, nanti sambil pelan-pelan nanti akan kalian tahu bagaimana yang benar. Oke, nah mari lalu kita kembali ke sini. Nah, lalu apa kaitannya dengan bagaimana merancang karya arsitektur? Ini yang saya kira pertanyaan besar bagi kalian pada saat kemarin kalian berhadapan dengan mata kuliah studio perancangan arsitektur. Saya harus mulai dari mana? Kan gitu. Nah, saya akan sebenarnya ada satu lagi polling yang saya harusnya lakukan itu ya, tapi saya lupa membuat ininya. Gambar ini merepresentasikan contoh karya arsitektur begitu ya. Nah, saya menduga ada dari sebagian kalian itu yang dulu pernah kuliah di STM atau SMK, iya kan? Iya, atau Pak. boleh yang siapa yang SMK boleh Saya, Pak. shout saja. Oke, Mbak Lina, siapa lagi? Saya, Mas. Oke. Iya, Pak. Oke. Oh, banyak. Saya, Pak. Ya. Saya SMK. Pak. Oh, sih yang tidak nggak usah ngomong. yang tidak nanti saya kasih waktu sendiri, oke. Yang sudah saja. Bagus. Nah, yang SMK ini SMK bangunan atau SMK yang lain? Bangunan, Pak. Bangunan. 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 Ada yang SMK yang lain misalnya Ada. akuntansi. Oke. Yang lain, Pak. Ada. Pemesinan. Ada permesinan Ada, Pak. juga. Wah, menarik ini ada yang mesin. Baik. Saya teknik mesin, Pak. Elektro. Ada elektro juga. Sip. Ya. Khusus Kria, Pak. sekarang ada yang dari Kria. Kria masih relatif relevan. Bagus itu. Mesin, elektro itu berarti kalian punya skill teknis yang sebenarnya nanti akan bermanfaat juga untuk ini. Nah, lalu saya akan tanya lagi sekarang. Untuk teman-teman yang sudah, yang dulu SMK-nya dari bangunan, saya menduga kalian sudah punya pengalaman untuk mendesain atau paling tidak menggambar desain seperti ini. Sampai dengan 2-3 lantai, ya kan? Baru 2, Pak. 2 ya, tapi dengan bentuk yang kurang lebih sama kan? Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, betul. Nah, kalau sekarang misalnya kawan-kawan yang SMK ini, saya tanya misalnya, apakah kalian bisa membuat desain seperti ini? Saya punya keyakinan kalian akan bisa menjawab iya.
Paling tidak keyakinannya ada sekitar 70%, 60%. Ya kan? Karena ini sebenarnya hanya meningkatkan menjadi yang dulunya kalian pernah menggambar 2 lantai, sekarang menjadi 3 atau 4 lantai seperti ini. Nggak masalah, nggak susah. Nah, tetapi arsitektur itu lebih dari itu. Kalau kalian nanti pada saat sekarang kalian sudah bisa menggambar 2 lantai atau bahkan 3 lantai seperti ini. Bayangkan 4 tahun lagi pada saat kalian lulus nanti, apakah kalian akan juga berharap bisa mendesain bangunan seperti gambar ini? Kalau capaian itu atau tujuanmu hanya supaya bisa menggambar desain seperti ini, berarti sudah selevel SMK, sudah nggak usah kuliah saja. Atau? Nah, ini makanya teman-teman yang tidak lalu kuliah di SMK sebenarnya nggak perlu takut. Karena teman-teman yang SMK pun juga sebenarnya bukan sampai level ini nanti kalian diharapkan akan selesai. Sampai di level mana? Nah, kita akan coba lihat. Ya, kita akan mulai nanti dari menggambar objek-objek sederhana seperti ini. Saya ini kayaknya terbalik deh. Sebentar. Saya lompat saja ya. Nah, oke. Enggak, kayaknya benar. Nah, jadi teman-teman, maaf ini tadi terputus ya. Jadi teman-teman yang sekarang merasa tidak punya bakat, teman-teman yang merasa sekarang itu tidak kuliah di SMK, jangan khawatir, kita akan pelan-pelan mulai dari merancang itu seperti apa. Kita akan belajar bermain-main di mata kuliah ini yang namanya perancangan Dwi Matra, dengan mulai dari menggambar komposisi sederhana seperti ini. Bahkan sebelum ini nanti kita akan mulai yang lebih sederhana lagi dengan hanya hitam putih saja. Nah, jadi ini adalah contoh-contoh yang nanti saya harapkan kalian akan bisa memulai dari sini ya. Nah, desain-desain seperti ini saja dulu. Supaya apa? Supaya kalian sudah mulai terasah, sudah mulai muncul ya kepekaan terhadap seni, kepekaan terhadap komposisi, kepekaan terhadap warna, terhadap bentuk, terhadap ukuran, proporsi, dan sebagainya. Sehingga kalian bisa merasakan bahwa desain ini itu sebenarnya bagus atau tidak bagus, baik atau tidak baik. Nah, bahkan kalau misalnya kalian tadi ya sudah bisa melakukan yang ini dengan baik, itu tidak perlu menunggu sampai harus lulus untuk berkarya. Ini adalah contoh yang kami pernah buat, yang saya dan teman-teman saya pernah buat dulu waktu kuliah semester 1. Semester 1 lalu kami bermain-main dengan komposisi ini untuk bikin apa? Bikin kaos. Dan kami jual. Jadi nggak usah nunggu 4 tahun lagi untuk bisa cari uang. Ya, mulai dari semester 1 silahkan cari uang. Boleh ya. Nah, ini adalah salah satu contoh karya yang bisa kami buat. Nah, ini nanti kita akan mulai dari yang sederhana. Bahkan ada kawan saya yang lain itu yang setelah dia selesai kuliah itu dia tidak menjadi arsitek. Dia adalah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa sukses itu tidak hanya menjadi arsitek. Ini adalah kawan yang dulu waktu kuliah itu sering kali diejek oleh kawan-kawannya karena gambarnya nggak bagus. Ya. Lalu si kawan ini setelah lulus kuliah, dia menjadi ibu rumah tangga. Perempuan, ini kawan saya dekat gitu ya. Menjadi ibu rumah tangga yang lalu dia banyak menghabiskan waktu di rumah. Lalu sambil di rumah nganggur itu dia bermain-main lagi dengan permainan warna yang dia pelajari dulu di semester 1. Tapi dia menggunakan media cat minyak di atas kanvas. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah lalu dia bikin kaligrafi seperti ini, dan ini sekarang dipamerkan sampai ke Timur Tengah. Dia seorang ibu rumah tangga. Nah, luar biasa kan? Ini itu menghina habis-habisan gitu ya. Lukisan dia pertama itu dikomentari kawan-kawan itu dengan sangat sinis. Sekarang teman-teman mau minta 1 aja nggak dikasih. Ya, harganya udah jutaan. Nah, ini sekarang yang dia lakukan untuk pameran sampai ke luar negeri. Ini hasil dari semester 1. Ya. Nah, lalu setelah itu kita akan sedikit masuk ke bagian yang lebih sulit lagi, yaitu 3 dimensi tetapi masih sederhana. Masih bicara tentang objek yang bukan arsitektural. Ya, ini masih objek-objek sederhana seperti misalnya desain
interior atau desain produk atau seni kriya, ya tadi ada seni kriya, itu masuk dalam kategori ini. Nah, ini yang lalu diminta oleh Stupa 1 toh, mendesain sculpture atau menggambar sculpture. Sculpture itu macam-macam ya. Kalau kita lihat di gambar yang sebelah kiri ya, contoh di sebelah kiri. Ini kan sculpture yang dia secara fisik melayang, tidak menempel di tanah. Ya, dari balon diikat menjadi seperti itu. Yang ini juga dia diletakkan seperti itu. Dan ini yang nanti akan diminta sebenarnya di mata kuliah Stupa 1. Untuk sketsa pertama ya, sketsa yang pertama sekali. Ya. Jadi ini lalu mata kuliah ini itu relevan dengan mata kuliah Stupa yang kemarin kita diskusikan itu. Kalian boleh nanti mencari, ini sekalian juga penjelasan untuk kawan-kawan terutama kelas Stupa saya ya D dan E, dan juga boleh nanti yang kelas yang lain mengikuti. Silahkan mencari inspirasi dari gambar-gambar atau dari objek yang kalian dekat dengan posisi kalian tinggal. Ya. Apakah misalnya itu di pantai, boleh di simpang 4 di perapatan pojok di kampung gitu ya, yang lalu kalian coba gambar ulang lalu dimodifikasi menjadi seperti apa. Tunjukkan gambarnya aslinya seperti apa, hasil modifikasinya seperti apa. Apapun itu gambarnya tidak perlu takut, kita tidak mau menjustifikasi dulu bahwa gambarmu jelek, itu enggak begitu, kita proses kok, jadi enggak ada masalah. Nah, lalu kita akan pelan-pelan masuk ke bangunan-bangunan yang lalu menjadi seperti ini. Ini bangunan yang barangkali sudah fungsional, tapi fungsinya sederhana. Tidak lalu harus rumah, tidak harus yang kompleks. Ya, ini kan yang sebelah kanan ini kan hanya semacam dermaga di pantai saja kan, tempat bernaung atau halte. Lagi-lagi relevan dengan sketsa kalian nanti yang keempat di mata kuliah Stupa. Nah, lalu kita akan pelan-pelan masuk ke sini. Nanti kalau pada sudah pada waktunya di Stupa 3, 4, dan 5, kalian akan sudah bisa merancang seperti ini. Bahkan, nanti pada saat kalian tugas akhir atau di Stupa yang kelima, keenam, dan seterusnya, kalian itu sudah akan bisa merancang lebih rumit lagi bangunan-bangunan dengan gaya-gaya yang seperti ini. Ini yang sekarang sedang terjadi di banyak profesi arsitektur baik di Indonesia maupun di luar. Itu gagasan arsitekturnya itu berkembang sangat jauh. Mereka membayangkan itu seperti mereka itu merancang sebuah cerita fiksi untuk peradaban 100 tahun lagi. Jadi contohnya film-film ilustrasi terhadap film semacam Star Trek atau Avengers gitu ya. Itu sudah sangat dekat. Jadi bangunan-bangunan dengan gaya-gaya seperti itu sudah mulai banyak di sekitar kita. Nah, kalau lalu kita kembali lagi ke slide pertama saya tadi yang menunjukkan contoh bangunan SMP yang bentuknya seperti itu sebenarnya bukan itu yang nanti kita maui pada saat skill desainmu atau kemampuan desainmu itu tidak hanya berhenti sampai di sana, sampai dengan di sini. Nah, oleh karena itu tadi saya sampaikan, tapi kalian tidak perlu takut ya, bahwa kita mulai dari yang sangat basic di mata kuliah ini, tidak lalu saya tidak akan sampai ke desain yang sulit ini dulu. Kita akan bermain-main komposisi seperti ini, gitu ya, sederhana ya. Nah, ini contoh yang lain bahwa nanti kita akan permainannya akan sampai di sana. Ini contoh yang lebih rumit lagi, yang beda lagi, dia menggunakan komposisi dengan balok, bentuk balok dan sebagainya. Yang ini sebenarnya terinspirasi dari bentuk balok biasa saja. Mungkin kalian bermain-main kotak kayu itu yang kalian tumpuk-tumpuk. Nah, ini adalah itu gitu ya. Maaf. Nah, ini seperti ini ya. Bangunan yang meliuk-liuk yang seperti ini yang nanti akan menjadi tantangan kalian di masa depan. Ya, yang desain ini mungkin ya, desain seperti ini mungkin di masa saya kuliah dulu kalau ada yang desain seperti ini akan langsung dapat nilai C atau D. Ya, karena dianggap ini nggak bisa dibangun, ini nilai tidak masuk akal. Tapi nanti pada saat kalian itu kan lulus akan 5 tahun lagi ya. 5 tahun lagi atau 4 tahun lagi. Lalu kalian berprofesi sebagai arsitek profesional itu kan kira-kira juga 5 tahun berikutnya itu akan mencapai itu. Jadi mulai dari 10 tahun dari sekarang itu kalian akan dihadapkan pada desain-desain yang spektakuler seperti ini. Ya. Ini desain yang saya kira juga sangat kontroversial gitu ya.
Dan kalau kalian barangkali, terutama untuk teman-teman putri yang mbak-mbak ini yang biasanya kalau kuliah di engineer itu kan, di teknik itu didominasi oleh kawan-kawan laki-laki ya. Lalu ada terkesan kesan minder, wah kalau laki-laki selalu desainnya lebih bagus itu, yang lalu perempuannya kalah. Enggak juga. Saya punya beberapa mahasiswa putri perempuan ini desainnya itu berani melebihi kawan-kawannya yang laki-laki. Desain ini dihasilkan oleh seorang arsitek yang namanya Zaha Hadid. Boleh kalian nanti browsing setelah ini. Itu siapa? Dia itu adalah seorang perempuan kelahiran Irak, ya, seorang kelahiran Irak, perempuan. Dia berpraktek sebagai arsitek di London, Inggris. Ya, berani sekali dan dia menjadi arsitek superstar yang apresiasi karyanya itu ya banyak sekali. Ini juga karya beliau. Ini juga karya dia. Ya, jadi ini karya dia bukan ya, bukan. Ini adalah karya-karya lagi-lagi yang kita bicara tentang sampai di level itu diharapkan kalian mencapai. Nah, dalam konteks itu lalu mata kuliah ini penting untuk mengenalkan dasar-dasar merancang. Ya, jadi bagaimana melihat komposisi itu mulai dari objek yang sederhana 2 dimensi, 3 dimensi, dan seterusnya. Ini saya lewatkan saja, ya, jadi nanti ada beberapa elemen bentuk dan sebagainya. Ini adalah learning objektif kita, dan sebagainya. Nah, sebagai mata kuliah praktek ya, saya harus bilang bahwa komposisi latihan itu nanti akan penilaiannya besar sekali, sampai bahkan 40%. Ya, sehingga latihan-latihan yang kalian ikuti nanti itu akan nilainya itu kami arsip, kami akan masukkan menjadi komponen yang cukup besar di dalam penilaian akhir. Penilaian akhir tidak hanya diikuti oleh ujian atau mid semester saja, tidak, tapi ada itu. Oke. Nah, ini adalah timeline perencanaan kuliah kita. Ya, mulai dari hari ini kita akan kuliah melalui Zoom. Ya. Lalu pekan depan kita akan sudah mulai ke open learning. Sampai dengan pertemuan ke-6 kita akan menggunakan open learning. Nah, nanti satu pertemuan terakhir sebelum UTS saya merencanakan akan melakukan diskusi Zoom lagi. Ya, kecuali nanti di tengah-tengah kalian ada request, Pak, kami kok banyak yang kurang paham, mungkin boleh dong kita ganti yang perkuliahan itu dengan Zoom gitu ya. Atau dengan Google Meet, itu boleh nanti kita coba usahakan. Tetapi skenario awalnya adalah pertemuan pertama dengan yang ke-7 itu adalah dengan langsung seperti ini, yang sisanya nanti dengan open learning. Nah, terus berikutnya setelah UTS atau setelah ujian tengah semester, kita akan kembali menggunakan open learning. Lalu saya akan kembali menggunakan Zoom, ya. Itu nanti pada saat kita masuk ke pertemuan ke-11. Kapan itu? Pada saat kalian nanti akan masuk melakukan penugasan itu membuat maket stupa. Jadi saya ulangi ya, 6 pertemuan pertama kita akan fokus, ini yang saya warnai pink atau orange muda itu, kita akan fokus kepada latihan 2 dimensi, ya, komposisi dengan 2 dimensi saja. Lalu yang beberapa pertemuan berikutnya, 4 pertemuan berikutnya kita akan mulai bicara tentang 3 dimensi sederhana. Ya, ini membuat maket juga, maket sederhana begitu. Kita akan jelaskan lebih lanjut nanti. Nah, sementara itu nanti di 4 pertemuan terakhir saya akan membuat akan minta kalian untuk membuat maket stupamu itu. Ya, jadi baru 2 tahun ini ya mata kuliah Dwimatra Trimatra ini saya desain saya kaitkan langsung dengan mata kuliah stupa. Jadi maket yang dibuat itu adalah maket stupamu, sehingga 1 kali tugas itu bisa menjawab 2 mata kuliah. Nanti akan dinilai untuk 2 mata kuliah. Mengapa begitu? Ini untuk memastikan bahwa 1, maket stupamu itu bagus. Yang 2 adalah supaya memastikan bahwa kalian itu bisa memahami betul teori desain dan bisa mengaplikasikannya di dalam desain langsung gitu ya.
yang terjadi beberapa tahun sebelumnya adalah kalian biasanya mata kuliah ini bagus, nilainya bagus-bagus karena memang komponen latihan terstrukturnya tadi sangat banyak dan kalian melakukan itu dengan sangat baik. Tetapi lalu ada gap bahwa pada saat mata kuliah ini nilainya bagus, tapi kok hasil nilai stupanya tidak bagus. Karya-karya di stupa itu kok tidak merefleksikan bahwa kalian itu belajar komposisi dengan cara yang sudah baik sekali. Nah, sehingga saya memutuskan untuk ini saya blend, saya gabungkan. Di pertemuan terakhir ini saya akan minta kalian membuat desain stupa. Maketmu stupa mana? Sudah bikin itu saja. Jadi kalian tidak bikin 2 tugas, bikin 1 tugas saja untuk 2 mata kuliah. Lebih efisien kan? Ya, jadi kira-kira seperti itu. Sampai di sini kalau ada yang mau ditanyakan silahkan melalui chat line boleh ya, atau di apa namanya pakai raise hand juga boleh. Oke, ada yang mau disampaikan yang lain? Lanjut ya, baik. Nah lalu untuk itu saya akan memulai dari dasar sketsa yang barangkali juga sudah dijelaskan oleh mata kuliah lain atau mata kuliah gambar arsitektur. Mata kuliah gambar arsitektur kayaknya belum ya. Kapan ya, hari Jumat atau Kamis ya. Ya, gambar ini saya akan bicara sedikit tentang dasar sketsa dan sebenarnya ini juga saya jelaskan di dalam pertemuan di workshop hari Sabtu kemarin. Saya akan minta kalian untuk menggunakan pensil saja dulu ya. Sementara ini saya sarankan untuk tidak menggunakan pensil mekanik, terutama untuk gambar sketsa. Boleh dengan beberapa pilihan ketebalan, mulai dari B, 2B, sampai 5B. Nah, seperti yang kemarin saya singgung di dalam workshop di hari Sabtu itu, bahwa apapun gambarmu itu kita sebenarnya mulai dari garis kan. Apa yang objek-objek yang kalian buat itu kan semuanya berawal dari gambar garis, baik itu garis lurus maupun garis sejajar, garis yang lurus tetapi sejajar begitu, atau juga garis yang lain. Nah, seperti ini contohnya ya. Ini kan adalah awalnya dari titik, terus lalu menjadi garis, lalu menjadi siku, menjadi ruang, menjadi kotak objek, dan seterusnya. Lalu ada juga garis yang ekspresif, seperti ini, ya. Dia membuat dengan cara yang coret-coret seperti itu, garis yang ekspresif. Ada juga garis yang tersamar, jadi membuat bukan garis secara fisik, tapi seolah-olah bentuk seperti garis. Ya, contohnya ini ada garis pohon berjajar-jajar yang lalu dia menunjukkan seperti garis. Nah, ini garis kurva, ya, garis kurva ini seperti itu. Ya, jadi nah ini garis menerus seperti yang tadi. Nah, jadi garis menerus ini adalah garis yang dibuat ya dengan hanya 1 kali tarikan saja, tidak putus. Ya. Nah, garis dalam lingkungan dan seterusnya. Jadi ini adalah contoh yang nanti akan dihasilkan pada saat kalian lalu mengkomposisikan atau menggabungkan garis-garis tersebut. Nah, ini contoh lagi ya, garis ya, aplikasinya seperti itu. Nah, ini adalah arsir yang juga dibentuk dari garis-garis itu. Ya, maaf terpotong. Nah, ini adalah contoh arsiran yang lain dengan menggunakan pensil warna atau krayon. Itu juga sebenarnya kan garis yang mereka coretkan. Nah, ini kita kemarin bicara tentang bayangan, ya. Kita akan tidak belajar itu di sini. Saya hanya memberikan ilustrasi saja. Mungkin ini nanti akan dibahas di mata kuliah gambar arsitektur, ya. Ini adalah garis objek yang ada. Tapi kita bisa lihat bagaimana itu akan berubah menjadi sangat berbeda pada saat sudah muncul bayangan.
Jadi bayangan itu memang kuat sekali perannya. Jadi hampir sama dengan apa yang terjadi di gambar ini. Gambar ini juga menunjukkan apa yang terjadi di gambar pertama itu ya hanya outline saja, ya tidak muncul ketegasan apapun. Tapi gambar-gambar yang ada di bawahnya itu kan sudah kelihatan lebih hidup gara-gara penambahan bayangan. Nah, lalu elemen desain yang pertama kita akan bicara tentang raut atau shape, bentuk. Ulangi lagi materi ini nanti pekan depan, kalian boleh melihat lebih jelasnya nanti di materi open learning yang saya akan share pekan depan. Jadi pada saat kita membuat desain, itu kita dihadapkan pada elemen desain yang pertama yang namanya adalah bentuk atau raut atau shape. Baik itu geometrik maupun organik ya, seperti ini. Ya, ini adalah objek-objek geometrik atau juga objek-objek yang organik. Lalu yang kedua kita dihadapkan pada bentuk yang statis atau dinamis. Bentuk yang dia itu kaku gitu ya misalnya, atau statis ya, kesannya mapan. Tapi ada juga dinamis yang kesannya itu bergerak. Ada juga positif dan negatif ya. Jadi plus minus seperti ini. Ya, jadi kalau yang negatif statis dinamis tadi mungkin bisa merujuk kepada gambar yang perbandingannya adalah gambar yang kotak-kotak dengan gambar yang meliuk-liuk. Jadi kira-kira seperti itu. Baik, kira-kira seperti itu. Ini adalah kuliah kita di hari ini ya, materinya selesai. Referensi boleh dilihat, nanti ada beberapa ya, misalnya ada From Line to Design, Drawing Course, ada yang biasanya dicari oleh kawan-kawan itu adalah ini yang terakhir, beberapa asas merancang Dwimatra dan Trimatra karya Lucius Wong. Itu buku tua sekali, mungkin dengan kalian masih tuaan buku ini ya, terbitan pertama itu di tahun 1989. Silahkan nanti bisa dihunting dicari. Demikian ya, ini waktunya tidak banyak kan ya. Saya lebih suka kuliah itu pendek, efektif gitu ya, tapi kalian bisa diskusi setelah ini. Silahkan sebelum kita mulai ke bagian berikutnya yang terakhir sekali nanti tentang latihan apa yang harus kalian atau kita lakukan di pekan ini. Cukup? Oke, baik. Nah, biasanya kalau sudah ditunjukkan dengan gambar seperti ini, lalu baru akan muncul banyak pertanyaan. Nah, saya akan minta kepada kalian, kawan-kawan itu, untuk menyiapkan satu gambar ya dengan di atas kertas berukuran A4. Dilakukan dengan freehand saja, tidak menggunakan penggaris. Semuanya, termasuk yang garis tepinya ini juga nanti akan dibuat dengan freehand saja. Jarak antar kotak 1 cm ya, jarak ke tepi juga 1 cm kira-kira. Nah, nanti jarak antar arsiran sekitar 2 mm. Seperti apa nanti saya akan kasih contoh. Medianya dengan apa? Dengan pensil saja, sudah tidak ada yang lain. Jadi medianya hanya kertas dan pensil. Ini pelatihan ini mungkin akan diulang lagi di mata kuliah yang lain dengan cara yang berbeda. Nah, saya ingin kalian berlatih untuk membuat gambar garis yang sejajar. Garis-garis lurus seperti ini dan sejajar. Nah, seperti yang kemarin itu ya, kita lakukan di pertemuan yang hari Sabtu itu, tetapi ini bentuknya lebih sederhana. Saya nggak mau minta gambar yang terbit-terbit dulu. Lalu yang kedua adalah menggambar dengan tema kombinasi antara objek geometris organis, positif negatif, statis dinamis. Ya, jadi saya akan tunjukkan ya di sini. Nanti akan ada, ini ada 6 kotak ya, ada 6 kotak. Itu nanti yang gambar ini adalah ini, ya, ini adalah satu. Kalian buat arsir di situ dengan garis yang sejajar. Lalu yang kedua ini, yang ini, kalian gambarkan di sini. Ya, jadi di sebelah kiri dan kanan itu. Oke. Saya akan tunjukkan ya caranya seperti apa. Ini bayangkan kertas itu seperti ini posisinya, ini lalu saya putar gitu ya. Jadi nanti di bagian
satu sisi itu kalian akan membuat arsiran vertikal saja. Ya, seperti ini. Terus ya, ini jaraknya berapa? Jarak antar baris itu adalah 2 mili. Ini maaf saya tidak bisa membuat dengan sangat lurus. Nah, ini yang saya maksud. Kalian kalau membuat garis dengan pensil itu diulang-ulang, kalian tidak akan bisa membuat garis dengan cara seperti ini. Dengan komputer ini saya membuat ya harus 1 kali tarikan, nggak bisa saya urek-urek. Ya, seperti ini terus, ya, sampai penuh, ya, sampai terakhir di sini ya, pelan-pelan. Ya, berikutnya lalu garis horizontal, ya, ini juga kalian arsir begitu, pelan-pelan, full, ya, sampai penuh dari ujung ke ujung. Ya, ingat bahwa garis itu perlu menyentuh sampai dengan batas tepi kotak itu ya. Jangan berhenti di tengah jalan seperti ini ya. Jangan. Nah, ini nggak boleh ini. Ya. Terus yang berikutnya adalah kalian membuat horizontal, diagonal seperti itu. Oke. Sampai selesai. Nah, yang digambar yang di atas, silahkan kalian mulai membuat dengan bentuk. Silahkan bagaimana kalian membuat, bayangkan sendiri menurutmu apa interpretasimu terhadap dinamis dan statis itu. Komposisi antara dinamis dengan statis, misalnya kalian statis itu kotak, dinamis itu lingkaran dan lengkung, begitu, ya, dan seterusnya. Kombinasi antara itu. Lalu jangan lupa tidak hanya seperti itu saja, tapi harus juga diarsir. Silahkan diarsir seperti apa, penuh. Ya, komposisinya boleh diarsir seperti itu. Saya tidak minta arsirnya seperti apa. Kalau tidak ada keterangan berarti kalian boleh berkreasi. Ya, misalnya seperti itu. Ya, sama kriterianya adalah arsirnya sekitar 2 mm. Tidak hanya yang di dalam, tapi yang di luar juga penuh seperti itu. Ya. Boleh kalau mau menggunakan arsir model yang lain, misalnya mau silang-silang seperti ini, boleh. Ya. Terus tadi ada yang positif negatif, ya, positif negatif. Mungkin kalian lalu akan bicara tentang kombinasi antara gelap dengan terang. Misalnya yang ini dibikin gelap, ya. Atau ini dibikin agak terang, yang ini dibikin lebih gelap lagi, lebih rapat gitu ya. Lalu yang ini dibikin terang dan seterusnya. Dan yang terakhir tadi ada satu lagi statis dinamis sudah ya. Tadi ya, lupa saya. Jadi nanti yang satu lagi boleh nanti digambarkan di sini akan seperti apa dan seterusnya. Sehingga dalam satu lembar ini kalian akan sudah mencoba merasakan dirasakan tangan itu akan seperti apa bergerak gitu ya. Saya akan melihat, kita akan melihat nanti hasilnya itu garis kalian itu mencerminkan seperti apa. Kita akan evaluasi nanti di pertemuan pekan depan. Oke. Nah, jadi ini contoh yang lain. Baik, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Saya kembali ke sini. Nah, kapan dikumpulkan? Dikumpulkan di hari Selasa. Hari Selasa pekan depan pukul 9 pagi. Walaupun masih Selasa, saya sarankan untuk tidak perlu menunggu sampai Selasa. Mengapa Selasa di jam 9 pagi? Harapannya supaya pada saat hari Rabu nanti kita sudah bisa membuat di saat perkuliahan dengan open learning itu kalian klik, itu saya sudah bisa menyampaikan beberapa evaluasi terkait dari desain yang sudah ada ini. Ya. Nah, sekalian ini saya sampaikan, saya tahu bahwa kelas A itu kan kuliahnya hari Senin ya. Hari Senin, dan sementara yang B, C, dan D hari Rabu. Nah, tetapi mungkin untuk lebih mudah karena ini semuanya adalah online, nanti di hari Senin kelas A itu biar nanti masuk di hari Rabu saja. Jadi kalian pada saat mau ngecek, kadang-kadang nanti saya baru akan upload materinya itu di hari Selasa gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti Senin pagi kok belum ada materi,
jangan khawatir, mungkin memang karena belum siap gitu ya, atau belum saya update. Jadi nanti di hari Rabu semua saja. Baik, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Saya Pak mau tanya. Silakan Mbak. Mbak Ardintia ya. Silakan Mbak. Kalau Ardintia kan. Oh, mau Oke, silakan. tanya, Monggo. itu kan freehand. Terus Betul. ada ketentuan jarak antar kotak dan garis tepi 1 cm, jarak Betul. antar garis arsiran sekitar 2 mili. 2 mili, Itu betul. boleh untuk ketentuan jarak itu boleh dititik pakai penggaris dulu gitu nggak, Pak? Nah, itu pertanyaan yang tricky itu. Saya kira coba kalian usahakan untuk tidak menggunakan penggaris. Kenapa? Supaya kalian juga bisa merasakan feel-nya. Bisa nggak kalian sekarang itu mulai membiasakan untuk mengira-ira bahwa ini sekitar 1 cm, ini sekitar 2 cm, ini sekitar 1,5. Saya tidak akan lalu, cara saya checking tidak akan saya pakai penggaris lalu saya ukur begitu, enggak. Saya juga akan kira-kira. Karena kalau kalian sudah terbiasa membedakan antara 1 cm, 2 mili, 1 mili, itu kelihatan. 1 mili. Nah, saya sarankan untuk pertama kali jangan langsung menggunakan pensil yang tebal, pakai dulu pensil yang tipis dulu, ya kalian tipis gitu, lalu nanti kalian lihat kira-kira tepat atau belum. Kalau memang terpaksa harus dengan penggaris, ya silahkan, tapi saya kira saya akan menyarankan untuk coba deh dengan tanpa penggaris saja. Kapan sih kalian akan menggunakan penggaris? Itu nanti di mata kuliahnya Bu Nur Jayanti tadi pagi itu loh, tadi siang, gambar teknik. Itu kalian harus pakai penggaris. Ya. Di mata kuliahnya Pak Yoyon itu nggak boleh pakai penggaris sama sekali, mungkin di beberapa bagian. Di mata kuliah ini nanti akan ada bagian yang kalian boleh menggunakan penggaris. Tapi di sini saya hanya ingin melihat seberapa kalian bisa mencoba menggunakan perasaan itu gitu ya, untuk mengukur. Ngaten Mbak? Jelas ya saya kira. Pertanyaannya bagus sekali. Iya Pak, makasih Pak. Sama-sama. Nah, betul. Lalu namanya, kertasnya dicantumkan nama dan NIM apa tidak? Untuk mahasiswa yang tidak mengambil stupa 1 di semester ini bagaimana? Enggak ada masalah. Yang tidak mengambil stupa semester 1 nanti kalian bisa membuat maket stupa yang lain toh. Kalian misalnya sekarang stupa berapa? Misalnya sekarang mengambil stupa 3. Nah, bikin aja maket stupa 3-mu. Gitu toh. Misalnya sekarang kalian mengambil stupa 5. Bikin aja maket stupa 5-mu itu untuk mendukung mata kuliah ini. Gitu. Nggak ada masalah. Nah, untuk nama, nah betul, saya kira bagus sekali pertanyaannya. Tuliskan nama di mana ya? Kalian punya usul di mana? Nah, kita tuliskan di atas saja ya. Jadi di sini ada nama dan NIM. Ya. Nanti ini saya update saja deh, itu ya, PowerPoint-nya ini supaya lebih jelas nama dan NIM-nya itu di mana supaya kalian tidak bingung. Makasih diingatkan. Yang lain monggo. Nah, ini tadi sudah dijawab ya. Pertanyaan Mas Arief Hidayatullah, apakah boleh menggunakan penggaris atau tidak? Tidak. Bahkan kotaknya pun tidak menggunakan penggaris. Jangan dia bahwa ini punya saya rapi, saya bikinnya pakai komputer kok. Ya. Oke, jadi semuanya full 100% tidak ada penggaris. Ya. Kalaupun akan dititik tadi pun boleh dibantu, tapi saya sarankan juga sebisanya kalian mencoba tidak menggunakan. Lagi-lagi mengapa sih seperti itu? Pak Wisnu itu galak banget loh, kalau pakai penggaris nggak boleh. Enggak, bukan begitu. Tapi maksudnya kalau kalian mencoba berdisiplin dengan keras itu, mencoba hal yang sangat basic itu sejak awal, itu nanti kalian akan melalui menjadi mudah di berikutnya. Ya. Jadi mumpung masih muda ya. Oke, contoh dari statis dinamis seperti apa nanti kita akan lihat balik ya di contohnya. Tadi ada yang raise hand tadi, siapa? Silahkan. saya Mbak Pak, Anissa siapa? Monggo, Mbak, silahkan. saya itu nanti tugasnya dikumpulin di mana? Dikumpulkan di open learning. Nah, gitu. Nanti dikumpulkannya di open learning. Jadi semua materi ini nanti akan masuk di open learning, termasuk materi ini juga akan saya share di open learning, termasuk semua tugas itu diupload di open learning. Nah, ditunggu saja dulu, nanti saya akan kabari teknisnya seperti apa. Kalau kalian bingung,
Tapi sementara saya kira yang paling penting adalah disiapkan dulu ini tugasnya. Kalau sudah kan upload tinggal gampang, ya kan? Tapi kalian boleh mencoba sekarang masuk dulu semuanya subscribe ke Open Learning, ke kelas masing-masing sesuai dengan kode yang saya share tadi. Gitu. Ada yang mau ditanyakan yang lain? Baik, coba kita masuk ke tadi ada pertanyaan dari Aminah ya, Mbak Aminah ini tentang statis dinamis. Saya akan balik ke sini. Statis dinamis nggak ada contohnya di sini, tapi kita bisa merefer kepada gambar ini, Mbak. Nah, ini contoh ini mungkin adalah contoh dinamis, ini contoh yang statis. Ya. Contoh ini mungkin ini sebenarnya kombinasi antara dinamis dan statis. Ya. Ini masih sama tadi. Nah, ini gambar-gambar ini adalah gambar yang mungkin lebih statis, ya. Jadi saya kira gambar. Coba kalian bayangkan sendiri interpretasimu pada saat diminta untuk membuat gambar dinamis bagaimana? Gambar statis bagaimana? Nah, ini sekalian untuk belajar supaya kalian berani mengambil inisiatif, ya. Sebatas itu tidak dijelaskan berarti kalian boleh berkreasi, kecuali memang ada batasan kayak tadi misalnya garisnya harus bentuknya seperti apa, kotaknya harus ada 6, batas jarak antar kotak ada 1 cm, ya seperti itu. Ada yang lain silahkan. Nah, boleh nanti kalau tidak jelas boleh dicontoh, ya didiskusikan juga nanti dengan kawan-kawan asisten gitu ya, kira-kira seperti apa. Saya kira teman-teman asisten paham ya, Mas berempat dan Mbak Mas 2 dan Mbak 2 itu. Paham, Pak. Ya, paham, Pak. Paham ya. Ini Paham, kalian paham, Pak. misalnya podo, kalian udah pernah itu kan. Iya. Iya, masih fresh ya. Mungkin Mas Noval yang sudah agak sedikit lupa. Nah, pertanyaan dari Aulianisa, pada gambar yang ditampilkan tadi orientasi kertasnya portrait ya. Yang landscape tadi soalnya saya kalau menyentuhkan biar lebih gampang digambar, tapi orientasinya portrait aja. Nanti orientasinya portrait aja. Atau mau landscape ya? Kayaknya saya ngecek di layarnya juga lebih mudah kalau landscape ya. Oke deh, nanti saya update. Jangan juga suka biar sama. Landscape aja. Nanti jangan khawatir, saya akan tambahkan keterangan itu di dalam PowerPoint yang nanti saya akan share. Oke, makasih diingatkan. Silahkan yang lain. Landscape ya, landscape. Oke. Ya, apakah harus punya buku sketsa? Saya sarankan iya. Ya, supaya nanti gambarmu tidak tersebar-sebar hilang. A4 saja nggak apa-apa kalau di mata kuliah Stupa 3, Stupa 1 kemarin kan mintanya A3 ya, ini A4 saja nggak apa-apa. Dan saya tidak minta buku gambar sketchbook yang mahal kok, kamu beli yang tipis-tipis itu aja nggak apa-apa. Yang tipis-tipis saja. Dikerjakan di situ aja. Ya, jadi nanti saya akan tambahkan ada keterangan bahwa ini yang mungkin belum tersebut. Saya minta gambar-gambarmu itu dijadikan satu dalam satu bundle. Jadi kalian punya portofolio yang lengkap gitu ya. Lagi-lagi supaya tidak hilang. Oke. Di kertas jangan kertas biasa ya, jangan kertas tipis tapi buku gambar. Kertas tebal atau kertas manila yang kalian potong menjadi A4 itu boleh. Tapi bukan kertas biasa. Monggo yang lain. Silakan. Ada pertanyaan lain? Tidak ada? Wah. Bagus ya. Ini kuliah kita efisien toh, hanya 1 jam kan? Ya, bukan berarti kalau tidak mau tanya lagi tidak boleh loh, silahkan kalau mau tanya. Kertas F4 boleh. Lah wong sudah diberi penjelasan A4, A4 saja. Kalau mau dipotong di A4. Gambar di kertas A40, iya. Ya, jangan salah bahwa misalnya begini. Ini yang juga sering terjadi. Oke, saya akan kasih contoh. Sebentar. Sebentar, saya akan kasih contoh.
betul sekali pertanyaan ini, betul sekali. Artinya iya, semua diupload di Open Learning saja. Ya, semua di Open Learning supaya nanti kontrolnya gampang. Nah, contoh ini, ya, pada saat di semester lalu atau tahun lalu mata kuliah ini adalah kertas A4 itu ya, ini adalah itu padahal saya sudah bilang bahwa jarak garis tepi itu 1 cm, garis dari kotak ke tepi itu. Tapi yang terjadi adalah ada kawan-kawan yang membuat kotaknya itu seperti ini. Betul-betul 6, ya tetap 6 sama. Tapi tidak full di 4A4. Nah, itu nggak bisa, ya. Jadi harus full, ya. Ini A4, ya, maaf terpotong. Ya full itu satu kotak itu full. Ya. Itu ya. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya ini dari Mas Rosyid. Gambar geometris dan organis itu yang seperti apa? Ini saya kira sama jawaban saya seperti yang tadi. Boleh kalian eksplorasi. Bayangkan sendiri menurutmu geometris itu apa, organis itu apa. Ya, jadi saya akan minta kalian mencoba membuat interpretasi terhadap itu. Walaupun demikian saya akan coba tunjukkan geometris organis ya. Ini geometris atau organis ini? Ini geometris. Ya. Organis itu adalah berkaitan dengan objek-objek organik atau objek-objek alam. Jadi objek-objek alam itu banyak yang bentuknya itu tidak kotak, tidak seperti ini. Ya, jadi ya misalnya bentuk alam itu ada yang lengkung, ada yang bulat, ada yang semacam. Jadi bentuk organik. Nah, silakan lagi-lagi silakan kalian melakukan interpretasi atau terjemahan dari kata-kata ini seperti apa. Oke. Berikutnya, boleh di kertas atau di sketchbook. Ya. Kalau mau di kertas terpisah boleh, tetapi nanti di akhir cerita saya akan minta kertasmu itu dibendel. Masukkan di dalam map clear folder itu sehingga jadi satu, jadi tidak hilang gitu ya. Jadi di dalam clear folder. Nah, untuk mau di sketchbook juga nggak apa-apa ya. Atau nanti di dalam kalian boleh juga membuat di kertas terpisah lalu kalian tempelkan di atas kertas sketchbook. Jadi kalian arsipnya itu ada di dalam, clippingnya itu ada di dalam sketchbook itu atau buku gambar biasa. Nggak usah banyak-banyak, sketchbook itu soalnya kan tebal sekali, isinya sampai berpuluh-puluh halaman, padahal kita nanti hanya akan ada berapa latihan gitu. Hanya ada sampai 6 latihan gitu, jadi tidak. Yang statis dinamis masih ada yang bingung ya. Ya silahkan bingung nggak apa-apa, silahkan saya akan tunggu jawabanmu bingungnya seperti apa. Silahkan interpretasimu terhadap itu apa. Ya. Tadi saya sudah jelaskan. Ini statis atau dinamis. Nah, ini kan sudah tidak ada contohnya ya. Boleh nanti saya update keterangan ini, saya akan coba carikan contohnya. Tapi saya akan tanya sekarang, gambar ini menurutmu ya, abaikan keterangan yang ada di sini ada positif negatif ya. Gambar ini kira-kira menurutmu statis atau dinamis? Dinamis, Pak. Dinamis. Oke, kalau kita bandingkan dengan kotak yang ini yang sebentar nggak muncul ya. Ya, ini ya, contoh ya. Gambar kotak yang ini adalah statis, sementara yang lingkaran ini adalah dinamis. Ya, boleh begitu. Terjemahanmu adalah kotak dan lingkaran. Tapi boleh juga kalau kalian mau melihat gambar ini, maaf. Bukan di situ, sebentar. Nah, gambar ini. Ini ya, gambar ini yang saya tunjuk ini, arsir yang diagonal ini dinamis atau statis? Statis atau dinamis? Kalau bingung, sekarang bandingkan sebelah kanan. Mana yang statis, mana yang dinamis? Ya.
Kan jadi kelihatan kan bahwa gambar yang kanan adalah yang dinamis. Ini lebih dinamis, sementara yang di kiri lebih statis. Terjemahan yang lain, ini. Gambar ini mungkin kalau dibandingkan dengan objek yang kotak-kotak tadi, ini lebih dinamis. Tapi pada saat ini saya bandingkan dengan gambar yang coret-coretan ruwet ini, gambar sebelah kanan yang bersiku-siku ini menjadi lebih statis, ini lebih dinamis. Nah, silakan nanti dicoret-coret, diarsir gambar itu atau dibuat gambar itu. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi. Kontras. Maaf, saya mulai dari atas lagi ya. Garis yang kotak 6 itu harus dituntut lurus apa bagaimana, Pak? Kan tidak menggunakan garis. Iya, harus lurus. Ya, itu namanya latihan juga begitu. Ya, silakan dilatih ya, nanti kita lihat. Bertanya lagi, ini ada sketchbook warna buram bukan putih, gimana, Pak? Lebih baik putih saja ya. Ya, lebih baik putih saja. Tapi kalau sudah terlanjur beli yang warna buram atau warna yang coklat itu juga nggak apa-apa sih. Cuma saya kira saya dalam posisi yang moderat, kalau memang masih bisa putih, putih saja. Tapi kalau kalian terpaksanya hanya bisa membeli yang buram, itu juga nggak ada masalah. Saya dalam konteks ini tidak ingin menyulitkan, tetapi mau ideal, kalau mau ideal ya kita pakai yang putih saja, yang tebal, yang bukan kertas HVS biasa, tapi yang buku gambar. Kenapa? Karena kalau kalian pakai kertas HVS biasa, yang tipis itu, yang 80 gram atau 70 gram, itu kalian membuat garis pensil, lalu misalnya salah, kalian hapus satu kali, itu kertasnya sudah lecek duluan. Sehingga gambarmu akan kelihatan sangat kotor. Ya, tidak rapi. Oke. Ya. Jadi statis dinamis itu kontras gitu, teratur atau tidak teratur, boleh kalian imajinasikan seperti itu, bahwa statis itu teratur, dinamis itu tidak teratur. Boleh imajinasimu seperti itu. Jadi dalam konteks ini, lagi-lagi penjelasan yang saya sampaikan kan saya hanya membatasi, tolong buatlah gambar dengan bentuk di dalam kertas berukuran A4, terbagi menjadi 6 kotak, ukurannya sekian, lalu sebelah kiri atau sebelah bawah itu garis horizontal, arsir horizontal dan lurus biasa, lalu yang 3 bagian yang lain adalah gambar dengan objek gitu ya. Nah, kalau nanti sudah ada dan tidak ada penjelasan yang lain, karena saya bilang silahkan melakukan interpretasi sendiri, bayangkan sendiri menurutmu apa, dinamis statis itu apa, negatif positif itu apa, kontras itu apa, dan sebagainya. Karena pada saatnya kalian harus mengambil keputusan sendiri pada saatnya. Nah, ini mumpung pertanyaan itu tidak sangat sulit, kalian boleh putuskan sendiri. Ya, kalau ada yang tidak paham, nanti boleh didiskusikan juga dengan kawan-kawan asisten. Ya, jadi jangan takut. Ini kalian diberi kebebasan loh. Jadi jangan pada saat kalian diberi kebebasan lakukan, ya. Tapi pada saat kalian diberi batasan jangan dilanggar. Nah, selama batasannya itu hanya kotak jumlahnya 6 itu, lakukan apapun yang ada di dalam itu sekehendakmu. Dengan batasannya itu saya hanya bicara tentang dinamis statis. Lakukan interpretasi terhadap itu sendiri apa. Ya. Iya, point of view-mu tuh menurutmu piye? Menurut cara pandangmu statis dinamis itu begini, Pak. Ya, lakukan, silakan. Link open learning nanti saya akan share juga lewat teman-teman kelompok koordinator kelas, tapi saya akan share lagi di depan. Boleh dicatat ulang ya. Nah, silakan ini ya. Kelas A, B, C, dan D. Ini kelas akses open learning-nya. Baik, ada yang lain? Cukup ya? Saya sebenarnya nggak ada masalah untuk menyampaikan materi ini sampai dengan lebih lama gitu ya. Cuma ini nanti saya juga akan berkaitan dengan polling saya yang terakhir. Ini saya minta tolong
teman-teman untuk membantu saya menjawab. Pada saat kalian lalu sekarang mengikuti kuliah online seperti ini, saya ingin tahu kalian mengalami kendala enggak dengan internet. Nah, boleh deh dibantu. Ya. Maaf Pak, jawaban yang atas sendiri sama yang paling bawah itu kok sama ya? Sama, maaf, itu yang atas sendiri itu maksudnya ada kendala gitu ya. Maaf, yang atas itu maksudnya adalah mengalami kendala. Ya, betul. Yang di atas sendiri itu kendala itu ya. Itu salah, itu tulisan saya. Yang di atas itu kendala. Saya punya kendala, Pak, masalah. Yang di bawah itu lancar. Ya, makasih diingatkan. Jadi saya ulangi lagi, yang di atas itu adalah kendala. Kalian mengalami kendala, banyak masalah dengan internet. Ya, saya tadi bikinnya last minute jadinya agak kurang teliti. Oke, saya tutup poll-nya. Ya, ini adalah hasilnya ya. Saya kira sebagian besar memang tidak ada. Secara umum sih memang kadang kendala, kadang tidak. Ya, bahkan saya sendiri juga kadang demikian. Saya kira wajar. Lalu yang sisanya yang sekitar hampir 10% itu lancar, tidak ada kendala. Terus yang 20% sendiri mengalami kendala terkait dengan keterbatasan bandwidth dan sinyal dan sebagainya. Nah, itulah mengapa saya membatasi hanya kuliah online seperti ini, live dengan Zoom seperti ini hanya sedikit, hanya di pertemuan-pertemuan kunci saja, di pertemuan pertama seperti ini. Lalu juga yang kedua yang sebelum Meet, terus berikutnya itu sebelum penjelasan tugas yang terakhir itu maket, lalu yang pertemuan terakhir sebelum kita UAS ya, ujian akhir semester. Nah, harapannya apa? Kita akan banyak bergantung kepada open learning dan juga mungkin komunikasi melalui WhatsApp group kawan-kawan asisten dan juga kawan-kawan koordinator kelompok. Nah, saya akan menyarankan nanti untuk teman-teman asisten itu untuk di-invite masuk ke dalam grupnya kelas, itu boleh ya. Nanti nomor handphonenya bisa saya share ke kawan-kawan koordinator kelompok. Ya, nggak masalah. Minta izin sekalian ya Mas Noval, Mbak Adista, Mbak Dea, dan Mas Panggi Bagas. Oke, Pak. Ya, Pak. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau teman-teman mahasiswa sudah tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin teman-teman asisten ada yang mau ditanyakan. Cukup ya? Alhamdulillah kita selesai ya. Oke, baik. Nah, kalau teman-teman merasa ini tadi sampai dengan di sini. Oke, nah untuk pertemuan pekan depan, saya minta kalian siapkan beberapa bahan ini. Ya, saya sudah menyiapkan contoh tutorialnya. Sekarang masih ada di Mas Noval kayaknya, atau di Mas sudah di-share ke saya kemarin ya, Mas Noval, video itu ya. Boleh ya, nanti Pak. Saya ngomong. Sudah ya? Sudah di Pak Wisnu ya. Sudah ada di saya. Baik, nanti saya akan share di tutorial ini seperti apa yang kita maui. Jadi nanti silahkan disiapkan bahan-bahan ini. Nah, sehingga di perkuliahan ke depan itu kalian latihannya akan lebih mudah. Nah, walaupun materi ini bahan untuk pertemuan ke depan. Lalu ini yang berikutnya, pada saat ini memang materi itu belum semuanya siap di open learning, karena saya masih harus melakukan update penyesuaian banyak sekali terkait dengan target-target yang ada. Tetapi kalian boleh ngintip, boleh melihat bocoran isinya kira-kira apa di dalam link ini. Jadi ini link yang saya sudah, oh ya, baik. Jadi ini adalah link materi yang sudah siap di blog saya. Kalau mau di-download boleh, tapi walaupun ini nanti akan ada perubahan.
Oke. Ya, baik. Ini ada usulan bahwa kalau bisa kelasnya jangan sore karena biasanya hujan dan mati lampu. Betul, ini sekarang udah mulai musim hujan. Kita nanti akan atur lagi untuk yang Zoom berikutnya tidak sore gitu ya. Saya sih ngalah ini tadi kenapa sore karena yang pagi kan katanya sudah dipakai untuk jadwal Bapak Ibu dosen yang lain. Saya sebagai dosen yang cukup junior itu yang mengaku muda di prodi itu ya saya ngalah, yang mereka biarkan saja yang pagi, saya yang sore. Dan juga kemarin kayaknya teman-teman sepakat kalau sore, tapi nanti kita bisa atur lagi waktu berikutnya. Tapi untuk open learning ya kalian boleh melakukan kapan saja ya sebisanya. Siap? Baik, terima kasih banyak. Ini luar biasa pertemuan kita. Sebenarnya target saya sih 1 jam aja supaya kalian yang punya kendala teknis internet bisa tetap mengikuti baik. Tapi walaupun demikian, teman-teman yang tidak bisa mengikuti hari ini langsung pun juga nanti akan bisa mengikuti melalui link YouTube yang akan saya share berikutnya. Nanti saya akan update dulu. Nah, yang terakhir, insya Allah kehadiran kalian sudah tercatat di Zoom yang kalian tadi masuk. Kan tadi kalian harusnya memasukkan NIM dan nama ya, sesuai dengan petunjuk saya, sehingga tidak perlu saya absen lagi, kehadiran ini sudah akan terrecord otomatis di Zoom. Terima kasih banyak. Oke. Kita akhiri ya. Sami-sami. Ya, baik, terima kasih. Maaf itu tanggal yang keliru, yang belum update, nanti saya update dengan itu pertemuan yang tahun lalu, tahunnya sudah diganti, tanggalnya belum. Oke. Nanti saya update melalui PowerPoint yang terbaru ya. Saya masukkan di Open Learning. Baik, terima kasih banyak. Kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan membaca. Oh, kelanjutan yang Stupa D gimana? Ada yang nanya Stupa. Baik, nanti saya update juga yang Stupa ya. Melalui grup Stupa, atau kalau kalian mau, teman-teman yang Stupa kelas D dan E boleh tinggal sebentar, kita bisa diskusi sebentar. Tapi kalau tidak, boleh nanti saya update melalui link informasi terpisah setelah ini. Ya, monggo kita akhiri dulu yang sesi ini, nanti setelah itu kita kalau mau ngobrol yang lain boleh. Baik, mari kita akhiri bersama-sama dengan membaca hamdalah. Semoga membawa berkah untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.